muncul pertanyaan di benak kamu dan admin juga pernah kepikiran soal itu. Kira-kira ikan seperti apa aja atau mungkin ada syarat tertentu untuk bisa menjadi ikan tengmit atau ikan perewangan para buncit? Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbuncit.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwakbuncit.com. Halo gan, salam Iwak Buncit. Ya, sampai saat ini admin belum menambah lagi koleksi buncit di dalam akuarium ini karena sudah ada 4 ekor dan biasanya admin sekarang itu sudah lebih selektif lagi. Hanya memelihara 4 ekor aja di dalam akuarium, dan kalaupun memang harus nambah ya semoga aja jangan ya, karena biasanya akuariumnya juga ikut nambah. Nah, terkait soal ikan tengmit ya, di video sebelumnya admin sudah bahas ikan tengmit manfish, ya ikan yang bisa dibilang ikan sejuta umat ya untuk tengmit dari Iwak Buncit. Karena kalau kamu datang ke toko ikan hias, penghobi, breeder, ya selain mereka pelihara Iwak Buncit di dalamnya, mungkin juga ada pelihara Cynodontis yang sudah pernah admin buatkan videonya. Buat kami penasaran Cynodontis dengan sapu-sapu itu bedanya apa? Silahkan cek di pojok kanan atas. Nah, selain itu biasanya mereka pelihara manfish. Selain manfish tentu aja ada ikan hias lain yang bisa kamu pelihara sebagai tengmit. Cuman memang ada beberapa syarat supaya buncit kamu itu nggak dijahilin justru oleh si tengmitnya. Karena ya kalau kamu tujuannya mungkin pingin beda, mungkin refreshing, mungkin bosen ngeliat manfish, pingin ikan yang lain, dimasukkan ke dalam akuarium ikan mas koki ya boleh, tapi harus diperhatikan kriterianya supaya buncit kamu aman, nggak berakhir dibully oleh ikan tengmit. Oke, yang pertama adalah, lebih tepatnya yang kepikiran di kepala admin saat ini karena nggak ada skripnya untuk video ini. Yang pertama adalah ikannya itu punya fungsi ya, karena sebenarnya antara nomor 1 dengan nomor 2 nanti saling berkaitan, tapi admin akan coba dahulukan dulu, yaitu ikannya punya fungsi. Punya fungsi maksudnya gimana? Contoh nih yang paling mudah banget adalah ikan manfish. Ikan manfish itu punya fungsi untuk mematok atau memakan kutu yang biasanya melekat di badan ikan mas koki. Yah, abaikan saja si Oranda Erwin, entahlah. Padahal dia itu nggak swim bleeder, cuman memang kebiasaannya seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu pelihara ikan tengmit itu pastikan ada fungsinya. Contoh manfish tadi sudah admin sebutkan, dia punya fungsi untuk memakanin kutu yang biasanya lengket di badan buncit. Entah itu kutu bulat, kutu jarum, atau kutu kura-kura. Sebenarnya sama aja ya, kutu kura-kura, kutu bulat, kutu jarum dengan kutu jangkar itu sebenarnya 2 kutu yang sama. Jadi pastikan ada fungsi, sehingga kalau kamu memasukkan ikan ke dalam sini nggak sekedar menemuin space aja, karena ya ikan itu butuh ruang untuk bergerak, untuk tumbuh. Kalau misalkan kamu masukkan ikan yang nggak ada fungsinya, justru akan mengganggu perkembangan buncit. Ya mungkin ikan yang dimasukkan itu nggak banyak ya, 1 atau 2 ekor. Tapi kalau kebanyakan dari itu ya justru mengganggu. Belum lagi mau nggak mau mereka akan berbagi makanan. Buncit makan, biasanya ikan perewangan, ikan tengmit juga akan ikut makan. Nah kalau nggak ada fungsi sayang banget kalau cuman sekedar hiasan aja. Walau memang ya kembali lagi sih ke kamunya, yang kamu kan yang pelihara bukan admin, soalnya kembali lagi ke selera juga. Nah yang kedua ini adalah soal agresivitasnya. Ya, agresivitas. Ikan buncit itu sudah terkenal gerasa gerusuk ya, sana kemari. Kalau naruh tanaman di dalam sini hancur, seperti tanaman anubias yang sudah pernah admin buatkan videonya, itu hancur juga. Cek aja di pojok kanan atas, hancur tanaman anubias. Kalau misalkan kamu padukan juga dengan ikan yang agresif ini nggak harus dia gerasa gerusuk ke sana kemari ya, tapi dia itu juga jahil. Karena agresif itu juga berkaitan dengan seperti itu, jadi perilakunya itu jahil. Nah kalau misalkan jahil ya niat awal mungkin tujuannya untuk jadi tengmit para buncit, justru berakhir ikan kamu dibully.
Yang paling standar adalah biasanya ekor bakar roges. Ya, si manfish aja sebenarnya walaupun kalem-kalem gini, kalau kamu telat ngasih makan, itu bisa bikin mereka kayak jahil matokin ekor ikan mas koki atau mungkin badannya juga, yang sudah pernah admin tunjukkan di videonya, cek aja di pojok kanan atas. Itu aja manfish yang sekalem ini bisa jahil, apalagi ikan yang nyata-nyatanya itu kelihatan agresif. Jadi pastikan selain ada fungsi juga agresivitasnya itu nggak melebihi buncit itu sendiri. Ada banyak sebenarnya pilihan yang bisa kamu gunakan. Ada ikan manfish tentunya, ikan diskus, tapi saran admin kalau pelihara ikan diskus pastikan kualitas air kamu itu bagus ya, karena diskus itu rewel dengan air. Kemudian kamu juga bisa pelihara semisal ikan cupang, tapi ikan cupang ini harus bener-bener itu ya, jangan banyak berisik seperti ini yang ada mushroomnya, atau mungkin gelembungnya itu dibikin di sudut-sudut aja, karena kalau dipasang mushroom seperti ini ada ikan cupang di dalamnya, itu ikan cupang bisa stres dan mati. Kemudian perhatikan soal ukuran. Ya, ukuran untuk tank mate itu kalau bisa jangan bener-bener kecil ya, terlampau kecil dari ikan mas kokinya. Contohnya nih, kalau misalkan kamu lihat ikan neon tetra, ikan yang kecil-kecil yang warnanya mengkilap itu warna merah ya, warna silver, kalau nggak keliru ada warna birunya. Itu kan ikan menarik ya sebenarnya, harganya juga terbilang cukup murah, apalagi kalau beli banyak. Tapi kalau kamu masukkan ke dalam akuarium ikan mas koki, yang mana ikan mas koki itu suka megap-megap, ngelihat kayak sesuatu yang unik, sesuatu yang bisa muat di dalam mulutnya, nah itu bisa aja dimakan oleh para buncit ini. Niat awal mau jadiin tank mate justru jadi makanan buat mereka. Jadi ukurannya itu jangan terlampau jauh. Kamu kira-kira aja ukurannya jangan lebih kecil dari lebar mulut ikan mas koki yang kamu pelihara yang paling besar. Semisal ya kembali lagi ikan manfish, ikan yang sedang-sedang ini yang tenang itu bisa juga kamu coba ikan botia ya. Tapi admin sendiri pribadi belum pernah coba, karena pernah ngelihat di toko ikan hias itu ada yang naruh ikan botia, dia bilang aman para buncitnya, jadi bisa kamu coba ikan botia. Kalau ikan sai itu, ikan cai, ikan buat makan di lumut yang warna kuning itu admin nggak terlalu sarankan, karena bisa aja dia jahil ke buncit kamu. Kemudian untuk poin keempat adalah pilihlah ikan yang makanannya itu sama dengan buncit ya. Walau sebenarnya admin lihat sejauh ini ikan mas koki itu biasanya diperewangkan dengan ikan yang sejauh ini sama sih makanannya, sama-sama pelet, tapi mungkin aja kamu nemu ikan lain yang kayak rewel harus makan cacing buku melulu, atau mungkin makan makanan hidup semisal udang. Nah itu yang bikin repot untuk ngasih makannya. Ya mungkin kalau 1-2 kali nggak jadi masalah ya, beli udang semisal atau mungkin cacing beku kalau kamu mau nyetok. Tapi kalau diulang-ulang terus setiap hari lumayan tuh ngabisin uang. Padahal niatnya mungkin mau nambah koleksi, justru habis buat tank mate. Ya untuk saat ini 4 poin itulah yang terpikirkan oleh admin, karena sejauh ini kalau ngikutin 4 poin tadi ya harusnya sih tank mate kamu bisa bekerja sama dengan baik, melengkapi iwak buncit yang ada di dalam akuarium, dan biasanya juga nggak saling bully-bulian. Buat kamu yang mau menambahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbuncit.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.